Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Nurul Khairumillah dengan NIM 857252032. Saya dari UPBJ Jember Serang. Di sini saya akan membuat video untuk mengikuti tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan yang kedua ada alat tulis. Sebelum membahas struktur sistem pencernaan manusia, perlu kita ketahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ vital yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Melalui proses yang kompleks, sistem ini mengubah makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi baik. Dan kesehatan sistem pencernaan sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan mengenal struktur sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus atau rektum. Langsung saja kita mulai pada sistem pencernaan manusia yang pertama, dimulai dari mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi melalui proses mengunyah dan secara kimiawi oleh enzim amilase yang terdapat dalam air liur. Enzim amilase memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya, sistem pencernaannya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan yang telah dikunyah dan bercampur dengan air liur didorong melalui kerongkongan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot-otot kerongkongan secara ritmis. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini akan diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman, sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, namun berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan bagian terakhir dari usus halus yaitu ileum, bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran tubuh. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, maka akan timbul rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Organ sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yakni otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat, gas, atau cair. Dan anus adalah lubang tempat feses keluar dari tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia dengan melakukan beberapa tips, yaitu minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari, memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan, serta biji-bijian. Membatasi konsumsi makanan kolesterol tinggi, misalnya fast food dan gorengan, berolahraga yang rutin, tidur yang cukup, makan secara perlahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang struktur sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.